Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Listiawan. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Kali ini saya akan coba mempresentasikan program dari GUI Java dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Andri Listiawan, ada Rizky Firmansyah, ada Ahmad Haidar, dan Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan coba mempresentasikan dari aplikasi yang sudah coba kami buat, yaitu aplikasi Inventory. Ya, aplikasi ini bernama Inventory atau biasa kami sebut Inventories, Integrated Inventory System, yang dimana aplikasi ini dibuat menggunakan GUI Java dengan database MySQL. Ya, kita langsung saja, kita akan coba presentasikan. Ini adalah tampilan awal ya, ketika aplikasi dijalankan. Tampilan awal yang akan ditemui oleh pengguna atau user yaitu form login, yang dimana form login ini terintegrasi ke database MySQL yang akan saya coba tampilkan di sini. Ada table user di database inventory, ada table user yang terdiri dari beberapa user dengan level yang terdiri dari 3 level. Level pertama yaitu user, administrator, dan supervisor. Untuk level user sendiri memiliki akses hanya untuk menginputkan sebuah data barang. Untuk level supervisor itu bisa menginputkan sebuah data barang dan memview report dari data barang yang diinputkan tersebut. Untuk di sisi administrasi, level administrator itu memiliki full access, yaitu full accessnya mulai dari penginputan barang, show report, sampai dengan ke dashboard, yang dimana dashboard itu memiliki tampilan itu akan menampilkan quantity dan value dari barang yang diinputkan oleh user tadi. Gitu. Selanjutnya kita akan coba lanjut ke aplikasi. Di sini saya akan coba login menggunakan level user terlebih dahulu. Username AE, password user sesuai yang di database tadi. Ini adalah tampilan menu utama, yang dimana menu utama ini memiliki beberapa menu. Ada file yaitu sign out, ada inventory untuk input item, show item, dan ada dashboard admin, ada about. Ya, untuk about sendiri itu adalah untuk mendefinisikan atau memperkenalkan pembuat aplikasi itu sendiri. Di sini belum ada fungsi, tidak ada fungsi karena about itu sendiri sudah diperkenalkan di awal video. Ya, dari sisi user ini kita akan coba melakukan input item. Ya, input item. Di sini akan langsung masuk ke menu input item. Ya, di sini ada beberapa panel, ya, tanggal dan jam itu sesuai dengan jam dari device yang digunakan, entah laptop atau komputer. Dan di sini ada user pengguna yaitu AE Andri Listiawan dengan level user yaitu session, berarti session yang sedang aktif adalah Andri Listiawan dengan level user. Ya. Di sini kita akan coba inputkan dengan SKU. SKU itu yaitu ID barang, yang dimana akses-akses yang lain tidak akan bisa diklik, dengan tujuan aplikasi ini akan digunakan untuk menginput barang, yaitu dengan akses menginputkan sebuah ID, maka rincian akan menampilkan identitas dari ID itu sendiri. Sebagai contoh, ketika diinputkan ID sesuai yang ada pada database, yaitu master barang 180405140001 dengan identitas sebagai berikut, maka dari sisi aplikasi akan menampilkan identitas sesuai yang ada di database. Kita hanya menginputkan quantity sebagai contoh 12. Kita enter masuk ke JTable yang ada di bawah. Dan untuk selanjutnya penginputan kedua,
dengan ID berbeda, quantity 12, akan pindah ke row kedua, yaitu dengan item berbeda dan quantity berbeda. Kita coba inputkan dengan item yang sama. Quantity tambah 12, otomatis item yang sudah ada tadi akan menjumlahkan quantity lama, quantity yang sudah ada dengan quantity yang baru diinputkan. Ya, ketika ini ada kesalahan dari user, maka bisa dilakukan dengan edit, yaitu edit quantity, ya, dan ada bisa dilakukan dengan delete row, ya. Untuk delete row maka menghapus data yang ada di table itu sendiri. Setelah ini maka bisa dilakukan save. Dua row berhasil diinput ke database, ya, maka form akan kosong kembali dan bisa digunakan untuk penginputan barang selanjutnya, seperti itu. Untuk kembali ke menu utama tadi, kita gunakan button back di sini. Dan untuk laporan itu adalah menampilkan data yang tadi diinput oleh user. Ya, di sini ada show item. Kita gunakan show all data. Ya, di sini adalah data-data yang sudah diinputkan. Dari data ini sendiri bisa dilakukan untuk ekspor ke Excel, maka akan membaca ke direktori untuk penyimpanan. Ada ekspor PDF, ya, kita menggunakan Jasper Viewer, ya, yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini ada button back juga. Untuk selebihnya mungkin akan dicoba dijelaskan dengan tim dari kelompok 1 yang lainnya. Saya Rizky Firmansyah, saya ingin menjelaskan halaman filter barang. Jadi barang yang sudah diinputkan ke database bisa kita filter untuk memeriksa mungkin kondisi kuantitinya atau memeriksa informasi lainnya. Di kiri atas ini kita memiliki beberapa form yang inputnya harus kita isi. Yang paling penting adalah SKU ID-nya. SKU ID ini adalah ID dari masing-masing produknya, yang mana setiap produk pasti memiliki ID yang berbeda, tidak mungkin sama gitu. Jadi untuk mencari produknya atau barangnya, kita itu tidak menggunakan namanya, karena nama bisa aja sama gitu dengan antara produk satu dengan produk lainnya. Entah itu kesalahan yang input atau kesalahan database-nya, kan kita tidak tahu ya, namanya sistem 100% juga tidak ada yang sempurna gitu. Oke, untuk bawahnya ada tanggal kan. Ini tanggal yang kiri kanan ini maksudnya adalah yang kiri itu tanggal kapan dia diinput atau barang mana yang ingin diinput di tanggal itu sampai dengan tanggal itu gitu. Jadi di antara tanggal yang kita jelaskan di sini. User ini adalah penginputnya. Siapa dia yang input itu kita gunakan combo box di sini. Kita masih ada dua nih, karena emang di aplikasi inventories ini ya yang ditujukan untuk menjadi admin adalah Andri Elistiawan. Jadi kita cuma punya Andri Elistiawan, dan user input ini cuma dummy user buat percobaan gitu, bukan yang sesungguhnya. Kemudian ada tombol cari buat mencari pastinya. Kemudian ada yang di bawah ini, dia itu adalah table sebenarnya table, tapi dia di konten oleh scroll pen. Jadi ketika nanti
window aplikasinya cuma setinggi ini dan lebarnya juga segini, tapi isi tabelnya ini melebihi dari tinggi aplikasinya ini, maka tabelnya bisa di scroll. Tidak perlu kita scroll aplikasi yang semuanya dari SKUID ini dan tanggal ini ikut ke scroll, gak perlu. Jadi cuma tabel barang yang kita hasil pencariannya ini yang kita scroll gitu. Itu juga memudahkan pengguna aplikasinya nanti, nggak bingung pakai aplikasinya. Di kanan atas ini kita punya sesi informasi siapa yang login dan apa role dia di perusahaan tersebut. Di sini sebagai contohnya adalah Andre Listiawan yang login ya kan, dan dia adalah seorang administrator di perusahaan ini gitu. Di bawah kanan sini kita punya field yang bisa untuk menghitung hasil pencariannya ada berapa gitu. Jadi di ID, jika kita input ID di sini, nanti hasilnya masuk ke sini. Nah, ada berapa jumlah di sini, kita hitung di sini. Secara otomatis sih dihitung di sini. Kemudian ada tombol kembali ya untuk kembali ke dashboard sebelumnya. Coba dicoba ya. SKUID cobain deh. 050 112 344 322. Tanggalnya 15 November. Coba di hari itu aja ya. 15 November itu kita ada inputan barang apa saja. Oh, jadi di tanggal itu kita punya ini nih, inputan baju, kode itemnya ini, size-nya di sini ada penjelasan size-nya harusnya. Size, merek. Ini kan dummy data jadi harap dimaklumin saja karena kalau kita pakai nama brand kan takutnya dipermasalahkan sama brandnya gitu. Ada harga jualnya di sini, ada informasi kuantitinya, masih on stock ya jadinya ini. Nanti kalau 0 jadi stok habis informasinya. Nanti nampil di bagian dashboardnya juga bakal dikasih tahu barang mana yang habis gitu. Ini dibuat pada tanggal 2022 bulan 11 tanggal 15 nih, sesuai yang kita inputkan tadi. Created by ini siapa yang menginputkan, jadi user input ya user input tadi, memang user input. Saya kira begitu penjelasan saya tentang halaman ini, halaman filter barang ini. Selebihnya mohon maaf, mungkin ada yang kurang jelas, tapi saya harap jelas sih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar. Di sini saya akan melanjutkan mengenai demo aplikasi yang kami kembangkan pada mata kuliah pemrograman 2, yaitu dengan tema aplikasi inventory system. Oke, di sini saya ingin menjelaskan salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi yang kami kembangkan, yaitu fitur menu reporting, seperti yang sudah saudara Andri tadi singgung di video pertama, di mana pada aplikasi kami ini terdapat tiga jenis user yang memiliki akses yang berbeda-beda. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur atau akses yang dimiliki oleh user yang bertipe administrator. Oke, sebelumnya ini saya sudah login terlebih dahulu dengan user yang tipenya administrator. Setelah tampilan login nanti akan muncul
sebuah pop-up yang menampilkan welcome message. Dia login sebagai apa dan siapa. Kita klik OK saja. Di sini ada beberapa menu, di mana menu-menu ini secara default itu dapat diakses berdasarkan uh, user dengan level tertentu, di mana pada user yang tipenya administrator dia dapat mengakses menu dashboard admin. Sedangkan untuk tipe user selain administrator, menu dashboard ini akan terdisable. Kita masuk saja ke halamannya. Setelah itu kita akan dialihkan ke satu buah halaman yang dimana halaman ini secara garis besar memberikan informasi mengenai jumlah informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keluar masuk barang. Di halaman ini akan muncul di sini tepatnya dia login sebagai siapa dan levelnya apa. Pada kasus kali ini saya login dengan identitas Andri Restiawan dengan tipe user administrator. Oke. Setelah itu di bawahnya akan ada satu summary yang menginformasikan mengenai jumlah data, stok barang dan harga barang. Pada kali ini terdapat 2 barang pada saat ini terdapat 2 barang yang terrecord di dalam database kami dengan kode item atau SKUID di bawah ini. Setelah itu di sini ada informasi mengenai stok barang. Informasi stok barang ini itu diambil dari hasil kalkulasi jumlah barang yang terrecord di dalam database kami. Pada kesempatan kali ini, kalau misalkan kita lihat di tabelnya, kalau misalkan kita jumlahkan total ada 36, di mana 36 itu hasil kalkulasi dari kuantiti item yang kode 0001 dan yang 12 ini kuantiti dari kode item yang 002. Setelah itu di sini ada menampilkan stok barang. Stok barang ini sama saja seperti yang harga barang ini sama saja sebenarnya logiknya dengan yang ada di sini, yang dimana pada di sini kan ini ngekalkulasi kolom quantity ya. Hanya saja pada harga barang ini dia mengkalkulasi dari kolom sale price. Setelah itu di sini akan muncul data barang, data keluar masuk barang, dan tabelnya pun sendiri di sini menggunakan
item scroll pen. Jadi kalau misalkan item dari tabelnya itu melebihi dari tinggi dari si tabelnya, dia akan mengscroll tanpa harus scroll tabelnya saja tanpa harus mengscroll satu halaman ini. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai di balik layar mengenai tampilan ini. Pada data master barang itu di belakangnya dia akan mengquery ke tabel receive item. Query yang digunakan yaitu select count seluruh record yang ada di sini. Kemudian untuk yang stok barang ini dia masih melakukan select ke tabel receive item, hanya saja query yang digunakan berbeda seperti jumlah master barang, di mana pada stok barang ini dia menggunakan query sum. Begitupun dengan harga barang yang di sini. Setelah itu untuk tabel listnya sendiri dia masih mengselect ke tabel receive item dengan query select tanda bintang from receive item. Lalu setelah datanya berhasil diambil dari database, si Japanya akan melakukan pulangan sejumlah panjang item yang didapat dari database. Kemudian data tersebut di append ke tabel yang ini. Oke, sekian sepertinya presentasi video dari saya. Hanya menjelaskan mengenai salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi inventory system dengan nama fitur summary dashboard. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.